Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, semangat sekali ya untuk hari ini kita bertemu dengan fisika. Semangat ya. Untuk hari ini kita awali pelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini yang nggak masuk siapa ya? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran hari ini nanti kita sesuai dengan kesepakatan pertemuan sebelumnya ya. Hari ini kita akan ada praktek terkait dengan cara mengukur benda-benda di sekitar kita dengan menggunakan alat ukur panjang ya. Sebelumnya saya review untuk materi kemarin kita sudah belajar apa saja? Ya, bagian-bagian dari jangka sorong. Terus belajar apa lagi? Mikrometer, skrup, dan mistar. Oke. Nah, untuk cara membacanya bisa atau belum bisa? Insya Allah sudah bisa. Saya cek dulu ya. Yuk kita bersama-sama. Yang pertama dulu bisa dilihat di slide gambar apa ini? Mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup terdiri dari dua skala, skala utama dan skala nonius. Nah, untuk skala utamanya berapa ini? Dari 5 ini 6, 7, 8. 8 apa satuannya? Milimeter. Selanjutnya untuk skala noniusnya 10, 15 tepat di sini berarti berapa? 19. Untuk hasil pengukurannya berarti berapa? 8,19 mm. Oke. Selanjutnya untuk yang jangka sorong. Jangka sorong juga sama, ada skala utama dan juga skala nonius. Bisa dilihat kemarin untuk menentukan NST-nya, berarti ini NST-nya berapa ini? 0,05. Oke, 0,05. Hasil pengukuran dari skala utamanya berapa ini? Sebelum angka 0 berarti 2,2. Untuk skala noniusnya berapa ini? Yang sejajar mana ini? 8 ya. 8 berarti hasilnya 2, skala utamanya berapa? 2,2. Skala noniusnya 8 berarti 2,28. Nah, kalau kaitannya dengan NST ini kan di 8. Ya dihitung aja 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 8 ada 16. 16 dikalikan 0,05. Tadi kan NST-nya untuk skala terkecilnya 0,05. Sama aja ya. Nah, untuk selanjutnya bisa kita tonton dulu ya video terkait dengan pengukuran. Seberapa penting pengukuran itu menurut kalian? Menurut kalian penting nggak pengukuran di kehidupan kita sehari-hari? Penting. Pernah punya pengalaman terkait pengukuran?
Pernah? Siapa yang pernah punya pengalaman? Coba mau cerita? Siapa? Akil? Enggak. Siapa yang mau cerita yuk? Punya pengalaman apa dengan pengukuran? Ini ya, kita saksikan dulu videonya. Begitu, sains membuatku bisa melihat dunia begitu luas. Aku memiliki dua teman sekelas bernama Rudi dan Dani. Kami semua sering sekali bermain bersama. Pada suatu sore hari, kami berjalan-jalan ke kompleks dan menemukan sebuah pohon mangga yang tinggi sekali. Pohon mangga ini daunnya lebat, buahnya banyak. Nah, kami awalnya ini merasa ingin sekali mengambil buah itu. Tetapi kami takut pemilik pohonnya tidak mengizinkan. Tiba-tiba, taman pemilik pohon menghampiri kami dan berkata, "Silakan tadi jika pada ingin mengambil buahnya. Akan tetapi, Paman tidak memiliki tongkat galak untuk mengambilnya. Jika kalian mau, silakan satu anak memanjat pohon ini. Kebetulan, Paman tidak ingin buah-buahnya. Tapi, Paman tidak bisa memanjat karena kaki Paman sedang sakit." Karena di antara kami bertiga, Bosor ibuku paling ideal untuk memanjat. Ya, akhirnya aku pun memanjat. Akan tetapi, di tengah-tengah pohon, aku tidak bisa meraih buah mangga yang terlihat sudah segar sekali. Kemudian, aku meminta Rudi untuk mencarikan 9 batang yang kira-kira panjangnya 5 jengkal panjangnya. Aku perhatikan dari atas, kami sedang mengukur batang kayu yang akan aku gunakan dengan jengkal sendiri. Tak lama kemudian, kami memberikan batang tersebut padaku. Setelah batang itu di tangan saya, ternyata panjangnya masih tidak cukup untuk meraih mangga yang sedang itu. Aku terus berusaha meraihnya sampai tanpa sadar kaki kiriku menopang sebuah batang pohon yang sudah rapuh dan aku pun terjatuh. Tapi bodoh sekali, tepat di bawahku ada kolam ikan yang cukup dalam sehingga aku tidak terluka sedikit pun. Tapi kan seluruh tubuhku jadi basah. Nah, teman-teman, apa yang dapat kita pelajari dari persoalan ini? Padahal Afi telah memperkirakan jangkauan panjang tongkat yang dibutuhkannya secara kurang mungkin. Tapi mengapa ya mangga yang diinginkan tidak dapat terjangkau? Ternyata panjang jengkal tangannya lebih kecil daripada panjang jengkal tangan Afi. Dulu coba sejak awal Afi memikirkan hal ini ya, atau meminta Rani memberikan tongkat yang lebih dari 5 jengkal tangannya sendiri. Mungkin mangga segar itu terjangkau. Maka dari itu teman-teman, penting sekali sebuah pengaturan dalam hal ini. Ukuran panjang disepakati sebagai sebuah unit satuan tertentu. Misalkan dalam hal ini jengkal bisa kita ganti menjadi sentimeter atau meter agar semua orang yang menggunakan memiliki kesamaan dan tidak mengalami hal-hal yang seperti Afi alami.
Semoga ini semua bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Dari video yang sudah kalian tonton bersama, kira-kira apa yang bisa dipetik? Coba, siapa yang mau berpendapat? Isinya apa tadi videonya? Pentingnya suatu pengukuran. Nah, tadi bilangnya sekian jengkal, ternyata jengkalnya Afi itu berbeda dengan jengkal. Iya, ada yang pernah punya pengalaman yang sama? Pernah? Mungkin titip celana mamahnya, "Ma, belikan celana, panjangnya berapa? 10 jengkal, Ma." Nah, dari pasar mamanya beli 10 jengkal. Nah, ternyata lebih pendek karena jengkal kamu dengan jengkal mama itu tidak sesuai. Nah, pentingnya pengukuran itu dengan alat ukur yang sesuai ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mengukur benda-benda di sekitar kita menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, kemarin saya sudah membagi kelompoknya sesuai dengan kebutuhan gaya belajar kalian. Ada yang suka audio, kelompoknya Nisrina ya, suka audio, kemudian ada yang kinestetik, ada yang visual. Kemarin ada kelompoknya Gania ya, suka visual ya. Nah, nanti kita gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang suka bikin video, ada yang tertulis gitu ya. Nah, selanjutnya silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing, lebih ke depan ya. Mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 7 kelompok ya. Yuk, semuanya duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini saya akan bagikan LKPD-nya terkait dengan pengukuran yang akan kalian lakukan hari ini. Nanti dibaca dulu, jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung atau diskusi dengan temannya, dengan kelompoknya. Kelompoknya ya. Ini tadi ada yang sudah diisi, masih kosongan semua. Kosongan semua ya. Sama kelompok satunya sini ya. Tidak ada kursinya, Bu. Lah kursinya kemana? Ada kursi satu. Oh ya, silakan. Ini di bawah. Enggak apa-apa. Sudah dapat LKPD semua ya? Yuk kelompok segera duduk ya. Kenapa? Saya enggak kelompok 5. Enggak apa-apa, sama aja. Iya. Ini tinggal titip X. Ini sesak. Yang satu ini pindah situ aja ya, Nok. Ini kursinya ini taruh sana, biar ini pindah sana. Kamu nanti duduk sini, biar nggak sesak. Oh ya, masih nggak apa-apa. Sama nih ya. Nah, ini untuk alat ukurnya. Nanti kita pakai 3 alat ukur. Yang pertama ada mistar, yang kedua ada jangka sorong, dan juga ada mikrometer skrup. Ini untuk jangka sorong dan mikrometer skrupnya silakan ngambil sesuai perwakilan kelompok, diambil sendiri yuk.
0,05 untuk NST-nya. Ini lebih 1 ya. Sudah ngambil semua ya. Selanjutnya, yuk diperhatikan dulu. Sering di kehidupan sehari-hari kita menjumpai alat seperti ini. Ini namanya alat apa? Apa ini yuk? Hah? Apa? Morbaut ya? Morbaut, oke. Ada yang nggak pernah lihat alat ini? Sering. Komponen apa ini? Berfungsi untuk apa? Untuk menyatukan suatu benda. Nah, tapi seringnya kita kehilangan pasangannya, ya enggak? Ada cewek, ada cowok. Nah, satu hilang. Otomatis kita harus mencarikan pasangan lagi, ya enggak? Nah, padahal misalnya ya di rumah kita punya seperti ini, ukurannya berbeda-beda, mulai dari yang kecil, yang sedang, hingga yang besar. Taunya pasangannya bagaimana biar cocok gitu loh. Kan cari pasangan harus yang cocok, ya enggak? Nah, oke, caranya gimana Karim? Diukur dulu diameternya. Diukur diameternya. Diameter yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang itu. Ayo yang ini apa yang ini? Yang panjang. Yang panjang. Oke, nanti coba dipraktekkan ya. Yang benar ngukurnya diameter yang panjang atau yang kecil. Ya. Ini saya membawa ada 7 sesuai dengan kelompoknya. Nah, untuk benda yang diukur selain mur dan baut, silakan kalian mengukur benda apapun yang kalian bawa. Jadi untuk masing-masing kelompok tidak harus sama ya. Mungkin kelompok 1 pengen ngukur ketebalan logam, boleh. Ngukur balok, boleh. Nah, misal kelompoknya Karim, Bu, saya pengen ngukur kedalaman gelas misalnya, oh boleh, terserah ya, itu kebebasan kalian mau mengukur apa. Nah, disesuaikan nanti untuk datanya diisi sesuai tabel yang ada di LKPD. Dibaca dulu LKPD-nya. Nah, untuk materinya, kelompok yang kemarin pengen audio, yang lebih suka audio, kelompoknya Nisrina mana? Nah, bisa mencari cara mengukur yang benar dan tepat pakai link YouTube ya. Nah, untuk kelompok yang kemarin sukanya visual, kelompoknya siapa? Oke, bisa mencari di modul yang sudah kemarin saya share atau buku yang ada. Nah, kelompok yang lain boleh di YouTube juga boleh, mau langsung praktek juga boleh. Yuk, ini saya ada perwakilan satu kelompok, satu aja. Mau ngukur ini satu, ini satu. Logam iya enggak? Uang ada? Nah, ini ada, ini mau yang mana? Nah, ini yuk diambil. Mau ke lereng juga boleh. Yuk. Boleh, monggo terserah kelompok. Nah, ini loh. Mau ke lereng boleh, balok boleh. Atau uang boleh, terserah mau apa. Yang penting 5 benda yang diukur. Dibawa aja nggak apa-apa, nanti yang diukur mana. Ini dimatikan dulu aja ya. Minta bantuannya ini dimatikan. Iya, biar nggak terlalu panas. Kalau ada, sini. Ya.
bagi tugas, ada yang ini kan ngisinya kan berarti kan 3 ya. Untuk satu benda kan 3 itu, mistarnya bawa penggaris sendiri ya. Nggak apa-apa penggaris. Penggaris itu pokok. Iya nggak apa-apa, penggaris seadanya nggak apa-apa. Nah ini kan 3 ya. Iya. Iya nggak apa-apa, kalau terserah yang kamu itu kan pakai ini ya nggak apa-apa. Tapi ini Enggak, ini aja, iya. Ini koinnya diminta ini kalau untuk ini. Nah ini bagi tugas ya, jadi ini ada untuk benda, iya ada yang ngisi, ada yang ukur dulu pakai mikrometer, skrup, ada yang jangkau sorong, ada yang mistar. Dibagi, kamu ditentukan dulu benda yang mau kamu ukur yang mana. Dibagi tugas biar lebih cepat. Dibagi tugas ya. Hitungnya ini dilihat di skala utamanya berapa. Nah ini kan sudah pas ya, sudah dikunci. Skala utamanya berapa? Ini 10, berarti ini 11, 12, 13, 14. Ini bawahnya kan kelihatan, berarti 14 setengah. kalau bawahnya kelihatan itu setengah. Ya, ya berarti ya 14. Akhirnya ngitungnya dari bawah. Nah terus nanti ditambah. Jadi dihitung dulu, ditulis 14,5 mm. Nah untuk skala noniusnya ini tepatnya di angka 20 dikali NST-nya. NST-nya berapa ini? 0,01. Nah terus ditambah skala utama, ditambah skala nonius, gitu ya. Ya. Dibagi tugas, ada yang pakai jangkau sorong, ada yang mikrometer skrup, ada yang pakai penggaris, ya. Biar cepat untuk menyingkat waktunya. Ya. Isinya gimana Bu? Yang mana? Ini kertas. Ngisi apanya? Ini ya. Iya, itu kan langsung hasil pengukuran. Kalau penggaris berarti kan langsung skalanya berapa. Nah, nanti untuk yang ini jangkau sorong, skala utamanya berapa. Nah, untuk skala noniusnya berapa dikali NST. Nanti baru dijumlah, hasil itu kan dijumlah. Itu ya. Ada kendala? Ada yang mau ditanyakan? 15 ya, dilihat ini kan 15 untuk satu garis ini kan nilainya 1 ya kan, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah 15 selanjutnya ini kelihatan enggak? Nah kalau berarti bawah kan kelihatan, berarti 15,5. Terus yang 15,5-nya itu sama ini. Ini skala noniusnya berarti 30 dikalikan NST-nya 0,01. Jadi ini skala noniusnya ini dikali ini. Kalau ininya itu 15,5. Ya, berarti kan 15, mana itumu tadi? Kelereng. Kelereng mana? Belum. Berarti 15,5. Yang satunya 30 dikali 0,01. Hasilnya berapa? 0,03 ya. Nah, berarti hasilnya 15,53. Satuannya adalah milimeter. Oke? Ya. Jadi skala utama itu ditambah skala nonius. Ya, untuk hasilnya skala utama ditambah skala nonius. Ada kendala enggak? Ini kalau ngukur kedalaman itu yang diukur cuma ininya saja. Kedalaman berarti kan pakainya ini dipaske dulu. Nah, kan ini udah ya, mentok ya. Dikunci. Setelah itu dibaca. Oh, itu berarti kedalamannya 2,2 cm. 2, berapa itu dilihat sebelum angka 0. 2,3. Terus skala noniusnya berarti Ini Bu yang segaris ya, sejajar. 8.
7. Nah, caranya berarti ini kan 0, ini kan 1. Ini 0, ini 1, ini 2. Berarti ini 4, ini 6. Iya kan? Iya, iya. Ini 8, 10, 10, 12, 12, 4. Nah, 14 dikalikan 0,05. Hasilnya kan sama saja 0,07 ya. Iya, Bu. Makasih ya. Sebentar ya. Gimana? Hasilnya langsung aja ini sebelah ini SN-nya ini dikalikan NST-nya. NST-mu berapa tadi? Ya, ini dikali dulu. Ini kan angka yang ditunjukkan kan 4. Ini berapa? 44 dikali 0,01. Nah, caranya di NST. Nah, nanti ini langsung hasil akhirnya aja. N-nya bukan NST. Langsung aja nggak sih, Bu? Nggak usah, kalau nggak pakai NST nggak apa-apa. Langsung sama skala utama. 0,44. Iya, ini kan dikali 0,01, jadinya kan 0,44 ya. Nah, terus ditambah ini, gitu aja. Jadi hasilnya 19,94 mm. Ini langsung aja 19,94. Nih, hitung ya, bagi tugas ya, biar cepet ya. Gimana? 18. Gimana? Yang diukur. Nah, tadi kan yang tanyakan ukuran ini, kalau misalnya tadi yang ininya hilang, yang diukur kira-kira itu luarnya, dalamnya atau sininya? Ininya. Ayo yang mana? Kalau dalam ini kan ada gerigi-geriginya. Nah, hasilnya sama enggak? Kalau kita mengukur diameter dalam kan berarti pakainya yang sini. Nah, kalau diameter luar itu berarti yang sini. Gitu ya, coba diukur sama enggak. Untuk diameter morbaut diukur dulu ya. Diameter morbaut diukur dulu. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Kelompok ini aman? Aman? Ini dibagi tugas, benda yang diukur apa saja ini? Ini Ada balok, ketebalan logam. ya sama ketebalan logam sama ini. Ini tadi pasangannya mana? Ini di bawah lagi. Ini diukur dulu aja, ini diameternya ini loh. Terus ini diukur apa? Satu aja. Yang benar yang diukur ininya. Gimana? Ya, sebentar sabar. Piye? Ini hasil bacanya, berarti kan ini 0, ini kan 1, berarti berapa? 9 ya? Iya. 8 atau 9? Lihatnya lurus-lurus. 9, 9, berapa itu? Sing segaris berapa? Segaris di angka 9 juga. Kalau 9 ini kan 5 ya, untuk 0 sampai 1 kan 5, berarti di angka 9 adalah 45. 45 dikalikan 0,02. Iya, hasilnya 9 sama ya. 9 kok 9, 0,99. 0,99. Satuannya sentimeter kan ini. Ini kan nggak ada 1 senti. Berarti nggak usah diubah ke mili. Diubah ke mili ya nggak apa-apa. Kalau mili ya berarti 9,9 mili. Berarti ini diameter dalamnya ditulis 9, Ya. nanti diameter luarnya juga ya. Jadi apa? Yang diameter luar berarti nanti yang ini, Bu. Atau gimana? Diameter Luar. iya diukur aja ininya. Ya Allah, iya keganjel di atas kok kamu nggak bilang. Yang benar yang diukur itu ininya loh, diameter yang ini bukan yang itu.
Ya, yang tadi kelompok mana yang tanya kelompok mana? Bu, tadi kan kita mau mengukur ini Bu, diameter itu Ini yang ini. yang diginiin gini ya Bu. Iya. Oh, kan bener aku kok. Kita berarti nggak mengukur ini di sini Bu? Enggak. Enggak kan? Karena ini itu kan bentuknya kan gerigi-gerigi ya, ada gerigi-geriginya. Bu, satu skala utama. Buat noni. 5 skala noni saya 5. Mau ngitung hasilnya gimana Bu kemarin Bu? Hasil apa? Ya hasilnya ya skala utama ditambah skala nonius. Oh bener ya Anda nih. Aku mau lali. Ragu Bu saya. Ya Bu sepertinya aman. Ya. Apa? Ukur mistar biasa aja. Mana misal nonisnya enggak kan cuma ada satu skala aja. Ketebalan buku. Langsung aja hasilnya. Misal diameter ini logam. Ini logam apa ini kok punya logam unik sekali. Star Wars. Nah, diukur aja. Diameternya berapa? Ya. Ini kalau baut ukurnya yang ininya atau yang Ininya, dalamnya? iya. Itu. Lah kan yang biasanya ada ukurannya ini. Oh, ini kan tulisannya terteranya di sini, tapi yang diukur ininya. Oh, berarti yang ininya ya. Iya, kan nggak boleh. Ini pas apa orane, iya. Kalau pasangannya gak sesuai kan ya gampang. Oh, ganti pasangan lain. Nah, langsung baper. Kegedean. Iya, agak masuk. Apanya? Kebesaran Diameter. diameternya ya berarti di strip kan nggak bisa diukur dengan mikrometer. Nah itu suatu kelebihan, semua alat punya kelebihan dan kekurangan. Memang mikrometer skrup itu NST-nya kan 0,01, bisa mengukur benda yang sangat tipis. Tapi untuk ukuran panjangnya dia terbatas, hanya bisa paling 2,5 sampai 3 sentian tergantung alat yang digunakan. Lebih dari itu tidak bisa. Beda dengan jangka sorong sampai 5 cm masih bisa. Oke. Sing nurung diukur nang jangka sorong ngomong. Apa? Tanya apa? Ini yang diukur diameter dalam apa? Lah kamu pengennya yang diukur mana dulu? Kalau pengennya diameter luar berarti yang diukur ya luar. Ini pakai yang jangka sorong buat ngukur diameter luar. Tapi kalau Bu saya pengennya ngukurnya ini, pengen membaca diameter ini berapa ya berarti pakainya yang bagian atas diameter dalam. Coba alat ukurnya mana? Masih dipakai? Tergantung kamu pengennya mana. Kalau pengen dalam ya berarti pakai yang sini. Dipaskan dulu ya. Ini dikunci Bu. Enggak, udah enggak. Nah, berarti pakainya ini berarti nanti nulismu ya yang kamu ukur adalah diameter dalam isolasi. Tapi kalau diameter luar berarti pakainya yang sini. Berarti benda yang kamu ukur itu adalah diameter luar isolasi. Ya. Ini gini ya, ini di sini ya. Nah, sebenarnya di sini gini loh. Bukan di bawah tapi di tengah. Ini kan betul-betulnya nggak bisa diukur di sini. Nah,
Nah, berarti iya di strip. Nah, itu suatu kelemahan dari alat ukur mikrometer skrob. Dia kan memang bisa untuk mengukur benda yang sangat tipis, tetapi dia tidak bisa mengukur benda yang lebih dari 3 cm. Beda dengan jangka sorong. Jangka sorong memang ketelitiannya lebih teliti mikrometer skrob, tapi dia bisa sampai 15 cm. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ini 20,35 mm itu ditulis 20,3. Ya sesuai ini aja 20,35 mm sesuai. Aman kelompok ini? Ini tuh tadi kebalik. Ya nggak apa-apa. Seorang malah Ya berarti ini di strip aja. kopi yang sering mikrometer. Skala utama nih. Yang murbaat sudah? Yang diukur yang diameter yang panjang ya? Diameter ininya. Kurang itu. Penggaris diukur dulu. Penggaris gampang toh. Nah, yuk diukur. Tadi ngukur apa saja? Diukur pakai penggaris bisa apa enggak? Yang terlalu tipis masih bisa apa tidak? Aman semua? Aman? Yang bingung yang mana? Hah? Bingungnya gimana? Pengen ukur apa ini? Balok? Ditaruh, diletakkan di tengah sini ya. Set. Nah, ini kuncinya nggak bisa ya. Berarti ini sebelum angka 0 berapa? 2 ya, ditulis 2 satuannya sentimeter. Kemudian sebentar ya, ini dicari yang segaris nih. Lima. Kalau 5 berarti gini, 0 sampai 1 ini ada berapa skalanya? Ada 5 ya. Berarti 0 sampai 1 5. Sini berarti 10, 15, 20, 25. 25 dikali NST-nya. Tadi NST-nya berapa ini? 0,02. Ditulis saja. Ditulis tadi berapa? 25 dikali 0,02, satuannya milimeter. Berarti berapa? Hasilnya berapa ini? 0,05. Coba dihitung berapa hasilnya? 0,5 ya. Ditulis berarti 0,5 mili kan? Iya. Nah, 0,5 satuannya ditulis mili biar nggak bingung. Nah, kalau ini mm, ini cm, berarti ini diubah dulu ke mm. 2 cm berapa? 2 mm. 20. Berarti hasilnya adalah 20 ditambah 0,5
Ya. Berarti 20. 20,5 mm. Milimeter. Ini selesai loh sama Ini sama dengan 20 cm. Oh ya, milimeter. Udah mudeng. Kalau cara cepatnya kan gini, ini 2 ya. Kalau satuannya mili berarti ini kan 20. 20 ini yang segaris mana? 5. Berarti 20,5. Cara cepatnya. Tapi kan kita pengen tahu NST-nya berapa sih, kan gitu, membedakan untuk jangka sorong sama mikrometer skop. Misal besok buat garap soal pilihan ganda, nggak usah kayak gini nggak apa-apa, kan pilihan ganda. Berarti kamu kan cara cepatnya 20, ini yang segaris 5, berarti 20,5. Itu ya. Hasilnya kan pada toh 5. Iya. Apa Nover? nggak bisa ikut. Ini apa? Apanya? Ini dikali siapa? Jangka sorong. Dikali apa? NST. Dikali NST-nya. Kayaknya ini berapa? 0,02 0,02 ini. Iya, kan? 0,02 itu milimeter apa? Milimeter, mili. 0,02 kali. Berarti 0,2 cm. 0,2 cm ya, 0,2. Tergantung kamu sini, kalau senti ya ikut senti. Disesuaikan aja, pengen senti apa pengen mili. Kalau pengen mili ya berarti 10 mili. Mili senti ya. Sentian. Ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. Sambil nulis laporannya ya, laporannya 5 menit lagi nanti kita presentasi. 5 menit lagi. Buat video jadi selesai. Ya ngeditnya cepet aja, maksudnya nggak usah sing terlalu api-api, nggak usah, yang penting intinya saja. Ya lebih baik ada penjelasannya. Nanti penjelasannya dubbing suara atau gimana boleh? Boleh tadi nanti boleh izin kalau Boleh. Ini kamu pengennya pakainya presentasinya pakai apa dulu? Iya, pakai PPT, Canva atau video atau apa? Atau laporan tertulis. Kalau laporan tertulis ya ditulis di buku. Kemarin video ya boleh, di video tadi prosesnya. Ya kayak vlog, ya boleh. Tergantung tujuanmu. Kamu pengen ukur diameter koin apa ketebalan koin. Diameter apa ketebalan? Kalau ke diameter ya berarti seperti itu. Kalau ketebalan ya berarti ketebalan. Video ini dijawab, tetap dijawab ya. Iya no. Tertulis kok video. Video ini dijawab ya itu aja, di-shoot aja, ada yang nge-shoot, ada. Menurut kelompok kami hasil dari pengukuran. Ya langsung ngomong aja. Yo lah daripada tulis. Nah ya kan kemarin kan sesuai gaya belajarnya. Kalau pengennya sukanya audio sama video ya berarti sukanya nge-vlog ya nggak apa-apa nge-vlog. Ya saya nanti kerap. Teks laporan Mas Kati. Piye? Iya, Fer. Tanya Pak. NST-nya ini NST-nya senti apa miliki? NST ini skala terkecilnya berapa dulu skala utama? Skala utamanya ini kan 0 sampai 15 cm, 1 sampai 15 cm. Untuk satu skala pol cilik iki berarti kan 0,1 cm. Dibagi garis pada skala noniusnya berapa ini? Berapa garis ini? 0 sampai 10. 0 ke 1 ini berapa? 5. Berarti 5 sampai 10 berapa? 50. 0,1 dibagi 50 berapa, Nduk? 0,0,2
0,002. Satuannya apa berarti? Sentimeter. Kalau milimeter berarti 0,02 milimeter. Nah, kamu tergantung pengennya mau yang mana, senti atau mili, kan gitu toh. Ya. Wes aman, iki apa iki penggaris? Iya, penggaris malah cepet ya kok, ini masih kosong. Ayo nang diukur penggaris. Ngukur penggaris biasanya ayo ngukur penggaris. Kalau sudah ditulis di sini ben gak lali. Nah, ayo ditulis. Jangan lupa pertanyaan-pertanyaan di LKPD ditulis ya, sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau kepengennya audio sama visual berarti boleh ngevlog. Kalau sukanya visual boleh pakai Canva, boleh. Kalau pengennya visual laporan tertulis juga boleh. Wes aman, editing video. Masih. Ini diukur ini apa? Ini yang diukur diameter yang panjang, Diameter panjang. Iya. Udah emang. Nah, ya. Dewa aku yang aku ini. Iya. Lagi aku ini. Salah. Ini yang nggak bisa dicoret. Iya, yang nggak bisa dikosongi, misalnya nggak bisa pakai alat ukur ya. Ini gimana kesimpulannya? Kesimpulan, ya kesimpulannya ini menurut kalian penting nggak pengukuran di dalam kehidupan sehari-hari? Terus misalnya seperti pengukuran pada murbaut itu penting nggak? Kan gitu. Kalau penting alasannya apa? Terus untuk perbandingan dari ketiga alat ukur ini yang paling teliti menurut kalian yang mana? Kelebihan dan kelemahannya apa bisa dijelaskan? Banyak sekali. Ya nggak banyak-banyak, singkat aja. Gimana? Bisa di? Iya bisa gini kok. Berapa senti berarti? Berarti yang nggak bisa kelereng. Kelereng. Koin Koin apanya dulu? Diameter apa ketebalan? Lah dicek aja bisa nggak? Berapa milimeter paling? kalau ini buat apa? Pirang mili 2. Buat apa? Nggak ada. Ini ngunci ininya loh. Apa iki tutupnya? Ora tinggo. Koin. Hah? 2 mili. Misalnya 2 mili. Ya mas, ya mas. Iki ku sebenarnya ono cantolane wis do rusak. Aman? Sudah dibuat laporannya sambil dicicil loh ya. Ya. Pakai HP ya? Iya. Aman, kelompok ini aman. Sudah ngambil data, nah sekarang dijawab pertanyaan-pertanyaannya itu untuk bahan diskusi. Ini maunya dibuat laporan apa ini? Mau dibuat PPT? Apa pakai Word? Ya monggo pakai Word juga nggak apa-apa. Tidak bermakna. Mau nyari yang
akuratnya dari OS yang terkecil. Gimana? Nyari yang akurat. Yang kesimpulan kalau yang akurat, alat ukur yang akurat itu yang NST-nya paling kecil. Itu paling akurat. Jadi kalau ini kamu pakainya yang jangka sorok 0,05 sama mikrometer sekrup 0,01, lebih akurat mana? Lebih akurat yang ini. Gitu ya. Sudah selesai belum? Belum. Saya tambahi waktu ya 3-5 menit lagi. Habis ini nanti untuk yang mau presentasi, kalau mau video atau Canva atau PPT bisa di-share di WA saya, nanti saya downloadkan pakai laptop saya. Ya, Japri. Memasukkan prestasi. Ayo. Ini sudah, Bu. Ya, diskusi dulu. Diskusi dulu. Hah? Apa ini? Kan mau bikin ini yang langkah-langkahnya kan Bu nggak tahu ini namanya apa. Memposisikan iya, poros tepat di porosnya. Iya. Kunci, buat kunci. Iya. Di porosnya. Dalam. Iya iya di foto aja. Di foto aja nggak apa-apa.
Menurut kalian yang mana dari hasilnya? Menurut kalian yang mana? Kalau menurut kalian micrometer scrub alasannya apa? Coba dilihat dari ketelitiannya. Akurat. 0,01 apa lebih kecil daripada jangka sorong. Jadi kan ketelitiannya kan lebih teliti lah. Ini 10,5 atau 10? 10,5 kan ini yang bawah kelihatan. Satuannya mili loh ya. Sudah, kelompokmu sudah. Sudah. Hah? Agak gue apa? Iya. Mau diapakan ininya? Tapi langsung ngomong nggak bisa. Iya, langsung ngomong aja kan nanti di video nanti terus digabungkan. Langsung suara menurut kelompok. Iya. Ini yang di video untuk hasilnya, kemudian analisis datanya langsung aja ngomong. Menurut kelompok kalian bagaimana? Mana kelompokmu mana? Yo duduk sama kelompoknya. Aman? 11,3. Mau sepal kok. Gimana dilihat dari hasilnya aja 10 mili. Iya memang benar. Hah? Ya nggak apa-apa ya, lebih kecil enggaknya kan tergantung kalian tadi meletakkan bendanya seperti apa. Belum tentu lebih kecil, belum tentu. Tergantung realitas di lapangan ya Bu. Iya. Sudah, jangan memaksakan podo, jangan dipaksa wis saonone. Iya, seadanya. Penelitian eksperimen ya gitu, apa adanya datanya. Datamu seperti ya dianalisis, kok bedanya jauh. Kalau terpaut 1 mili kan nggak begitu jauh ya, yang perlu dianalisis misalnya terpautnya banyak itu baru dianalisis. Misal kalau terpaut 1 cm itu kan ya kemungkinan ada kesalahan. Kalau 1 cm itu kan banyak sekali, tapi kalau terpautnya 0,5 mili itu kan kesalahan dari kita membaca kan juga bisa miring bacane, itu kan juga mengakibatkan kesalahan itu ya. Terima kasih. Yeah. Gimana? Di sini yuk gak apa-apa lah, ini kena ya loh, ini kene. Aku malu Bu. Ya wes keluar sebentar nggak apa-apa. Tapi sebentar aja, cuma ini udah mau presentasi ya, tapi ya ini senyandaknya aja, semampunya aja, semampunya. Wes di sini aja nggak apa-apa, ini sudah mau tak mulai presentasinya. Ini nanti yuk. Sudah selesai semua? Sudah kelompok yang sudah selesai, kelompoknya siapa? Ya? Hah? Sudah selesai kelompok Miss Rina? Sudah selesai? Tinggal baca. Hah? Tinggal baca sama bervideo. Iya, dibuat video sebentar aja. Kalau enggak nanti bacanya di depan aja. Hah? Bisa nanti dibaca di depan aja, kalian menjelaskan di teman-temannya. Boleh.
Langsung kalian jelaskan aja ya di teman-temannya ya, videonya dikirim ke saya aja, gitu ya. Kelompok yang sudah selesai, kelompoknya siapa? Karim sudah selesai. Kurang apa? Sama simpulan. Ini sama kesimpulan, diketik sebentar. Ini kelompoknya Nisrinya biar segera presentasi. Ayo Rin, dikirim saya dulu videonya. Nomor saya sudah ada nomornya. Itu kan bu presentasinya. WA. Enggak ngerti. Ditulis 081. Kosong 81 392 074 255. Nah, dikirim dulu videonya. Nanti ini penjelasannya di depan aja. Tidak semuanya harus ditulis di PPT, enggak. Nanti lainnya kan kalian mempresentasikan, belajar berbicara di depan teman-temannya. Intinya saja yang dimasukkan di laporan. Kemarin itu yang gimana juga kok lupa. Apa? Yang Untuk besaran ini kan besaran panjang ya. Sesuai enggak kalau ini alat ukur ini untuk ukur besaran panjang? Sesuai. Nah, tapi mungkin ada benda yang tidak bisa diukur dengan alat ukur. Contohnya tadi kita pengen mengukur diameter tutup botol, ternyata tidak bisa diukur menggunakan mikrometer sekrup karena terlalu panjang dan mikrometer sekrup tidak bisa menjangkau, kan ada batas maksimalnya. Sampun, no? Sampun. Mana no, belum dikirim? Oh, baru download. Ayo yang sudah selesai pekerjaannya segera dikirim ke WA saya ya, nanti dipresentasikan pakai laptop saya. Bagi yang pakai PPT presentasi sama video. Sampun, ini dikirim saya dulu aja. belum selesai. Kurang apanya? Kurang ini. Fotonya kok Scan aja lah. Bu, ini untuk kita mengetahui dia paling akurat itu Dari apanya kemarin? itu Dari kalau apanya? kalau sesuai materinya itu kan ya yang NST paling kecil itu kan paling akurat. Semakin akurat. Semakin kecil NST, semakin akurat. Dan semakin teliti. Terus? Ya udah itu aja. Kalau dari segi NST yang paling akurat kan mikrometer sekrup. Ya udah. Berarti ya ini. Ini kami pakai berdasarkan materi atau gimana? Ya berdasarkan data hasilmu.
Nah, kamu pakainya mikrometer skrup, NST-nya berapa? Jangka sorong NST-nya berapa? Ini 0,1, ini 0,01, 0,05. Lebih kecil yang mana? Mikro. Ya udah mikrometer skrup. Berdasarkan Hasil pengukuranmu, nah kan bisa dilihat kayak ini ya, jangka sorong 20,3, mikrometer skrup 20,35. Nah kan berarti kan lebih yang akurat ini tuh. karena NST paling kecil. berdasarkan ukuran menurut kami alat Oke, mohon diperhatikan, ini waktunya sudah masuk ke waktu presentasi ya, sudah selesai karena ada beberapa yang sudah selesai juga. Mohon untuk diperhatikan, ini kelompok dengan gaya belajar lebih suka ke audio, kelompoknya Nisrina ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan. Yuk kita beri apresiasi dulu buat kelompoknya Nisrina. Iya ini udah ini. Dinyalakan dulu LCD-nya, Mas. Sebentar, LCD-nya baru dinyalakan. Ini sambil kita nyiapkan di video. Nanti tak. Ini sudah on, LCD-nya sudah nyala. Loading ya. Layarnya putih apa kuning itu? Putih ya? Yuk kelompoknya Nisrina bisa dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, perkenalkan saya Nisrina Habibie, Bapak 28. Akan mendapatkan video hasil uji kelompok kami mengenai pengukuran menggunakan pengukuran jalan panjang menggunakan meter jangka sorong dan mikrometer. Videonya bisa dilihat dulu. Di play dulu. Mohon diperhatikan dulu ya. Ini volumenya udah apa? 16, 17, 18, 19, 19,
Selanjutnya analisis data. Berdasarkan hasil pengukuran kami ada beberapa besaran yang tidak bisa Pakai ini. Berdasarkan pengukuran yang kami lakukan, ada beberapa besaran yang tidak bisa diukur, tidak sesuai. Pertama adalah pengukuran diameter luar tutup botol menggunakan mikrometer skrup, karena diameter tutup botolnya itu terlalu besar, jadi mikrometer skrupnya tidak bisa mengukur. Dan kedua, kedalaman tutup lebam, nggak bisa menggunakan mikrometer skrup karena memang bukan bidangnya. Selanjutnya, alat ukur penangkah yang paling akurat. Menurut kami alat ukur yang paling akurat adalah mikrometer skrup, karena memiliki resolusi tinggi hingga 0,01 mm atau lebih, menggunakan sistem ulir skrup yang memungkinkan pengukuran sangat halus serta dilengkapi reset yang mencegah tekanan berlebihan, sehingga hasil pengukurannya konsisten dan presisi. Berdasarkan hasil perbandingan hasil pengukuran yang kalian dapatkan, alat ukur apa yang cocok dan tidak cocok untuk mengukur diameter baut? Seberapa teliti pengukurannya? Jelaskan alasannya. Jangka sorong lebih cocok dan paling tidak cocok adalah menggunakan mistar karena tingkat ketelitian yang sangat rendah. Untuk mengetahui ukuran baut secara tepat dengan menggunakan bantuan alat jangka sorong. Berikut ini merupakan cara mengukur baut dengan menggunakan jangka sorong. Yang pertama yaitu hanya dengan menggunakan rahang atas dari jangka sorong. Kemudian rapatkan rahang atas tersebut dan diletakkan pada baut yang akan diukur. Yang ketiga yaitu juga jika sudah bisa menarik rahang, geser hingga kedua rahang menempel. Yang keempat yaitu tekan bagian dalam benda dengan memastikan bahwa dinding bagian dalam tegak lurus dan jangan sampai miring. Dan yang kelima yaitu setelah itu Anda bisa mengetahui ukuran baut dengan melihat angkanya. Kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan adalah pengukuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan berdasarkan hasil praktik kami didapatkan hasil bahwa mikrometer skrup merupakan alat ukur yang paling teliti, namun dengan panjang yang terbatas sehingga tidak semua sampel benda yang kami bawa dapat diukur menggunakan mikrometer skrup. Sekian, terima kasih perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi untuk kelompoknya Nesrina ya, yang pakai video untuk presentasinya. Bisa dilihat bahwa untuk hasil pengukurnya gimana ini? Hampir sama ya. Untuk jangka sorong, mikrometer skrup sama mistar. Oke, tidak ada selisih banyak di antara ketiganya. Untuk selanjutnya kelompoknya siapa yang mau maju? Yang mau presentasi kelompoknya siapa? Oh, kanvanya lag. Apa langsung buka kanva di sini? Kanvamu dibuka di sini. Atau kelompok lain yang presentasi secara tertulis, tadi kelompoknya siapa? Tertulis. Pakai apa? Tertulis. Oh, pakai Canva. Sudah selesai? Sudah selesai? Kamu nganggo PC tuh. Pakai apa tuh? Mau sama kita kirim. Kami dari
kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran besaran panjang menggunakan alat ukur mistar, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Sebelumnya, perkenalkan nama kami, nama saya Lentera Cinta Anyulir, absen 23. Perkenalkan, nama saya Gania Nur Atika Aska, absen 16. Saya Akil Agustino, absen 3. Saya Priscilia Arinur Aini, absen 29. Dan teman kami Faris Rizky Aulia Rahman yang di sana absen 13. Tujuannya kayak tujuan apa ini sudah tertera di sini. Tujuannya apa sih? Aku ngomong tujuan. Kamu apa sih? Pada praktikum kita kali ini itu ada beberapa tujuan, alat dan bahan, serta langkah percobaan yang sudah tertera pada PPT kami. Tetapi kami akan menjelaskan lebih spesifik untuk hasil pengukuran yang sudah kami lakukan. Untuk tabel percobaan kami, panjang balok yang diukur dengan mistar hasilnya yaitu 20, mm, menggunakan jangka sorong hasilnya 20,3 mm, dan dengan menggunakan mikrometer skrup hasilnya 20,35 mm. Menggunakan diameter mur baut, hasilnya menggunakan mistar 9 mm dan menggunakan jangka sorong, hasilnya 10,7 mm, sedangkan menggunakan mikrometer skrup, hasilnya 10,8 mm. Selanjutnya, benda yang kami ukur yaitu diameter tutup botol. Yang pertama menggunakan alat ukur mistar, kami menemukan hasil pengukurannya adalah 32 mm, jangka sorong hasilnya adalah 30,8 mm, dan pada mikrometer skrup tidak kami temukan hasilnya karena diameter tutup botol itu terlalu panjang dan mikrometer skrup itu tidak bisa dan tidak muat untuk mengukur benda tersebut. Uang koin. Hasil dari pengukuran mistar adalah 24 mm. Dengan jangka sorong hasilnya adalah 24,6. Dengan menggunakan mikrometer skrup hasilnya adalah 24,44. Lalu yang terakhir adalah benda yang kami ukur ada solatip menggunakan alat mistar, hasilnya adalah 39 mm, jangka sorong 38,8 mm, dan mikrometer skrup tidak kami temukan hasilnya karena diameter solatip itu terlalu panjang untuk diukur mikrometer skrup. Jadi dia cuma bisa diukur pakai mistar dan jangka sorong. Lanjut. Selanjutnya adalah analisis data. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, adakah besaran yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Besaran apa saja yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Jelaskan mengapa alat ukurnya tidak sesuai. Untuk besaran yang diukur dengan alat ukur itu sesuai untuk mengukur besaran panjang. Akan tetapi ada beberapa benda yang tidak dapat diukur dengan salah satu alat ukur karena diameternya itu terlalu panjang. Seperti tutup botol yang sudah dijelaskan tadi, itu tidak bisa diukur menggunakan mikrometer skrup karena diameternya terlalu panjang. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukurannya, pada tabel 1, alat ukur panjang manakah yang paling akurat?
Mengapa alat ukur tersebut paling akurat dan teliti? Berdasarkan hasil pengukuran kami, alat ukur yang paling akurat adalah mikrometer skrup karena mikrometer skrup memiliki NST yang lebih kecil dibandingkan alat ukur lainnya, yaitu sekitar 0,01 mm. Berdasarkan hasil perbandingan hasil pengukuran yang kalian dapatkan, alat ukur apa yang cocok dan tidak cocok untuk mengukur diameter baut? Seberapa teliti pengukurannya? Jelaskan alasannya. Alat ukur yang cocok untuk mengukur diameter baut adalah mikrometer skrup karena mikrometer skrup memiliki NST yang lebih teliti untuk benda-benda kecil. Dan untuk yang tidak cocok itu adalah besar karena itu tadinya akan kurang teliti. Menurut kalian, bagaimana cara mengukur baut yang benar? Jika menggunakan jangka sorong, yaitu alat yang biasa digunakan untuk mengukur fisika, itu dengan cara memasukkan baut ke dalam rahang atas jangka sorong, lalu rapikan rahang atasnya, pastikan permukaan baut tegak lurus dengan rahang jangka sorong, lalu cocokkan angka pada ukuran jangka sorong. Lalu ada kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan dari penelitian itu adalah pengukuran besaran fisis sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat memastikan akurasi dan kesesuaian dalam berbagai aplikasi. Misalnya dalam pengukuran mur dan baut, pengukuran yang tepat diperlukan untuk memastikan ukuran mur sesuai dengan baut yang akan digunakan. Dan dalam mengukur itu tidak semua benda bisa diukur menggunakan ketiga alat tersebut. Contohnya mikrometer skrup itu terbatas untuk mengukur benda-benda yang besar, contohnya tutup botol itu, terus solasi dan lain-lain. Dan untuk dari ketiga alat ukur itu yang paling teliti adalah mikrometer skrup karena memiliki NST atau ketelitian yang paling kecil dari benda lainnya, yaitu 0,01 mm. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana sesi tanya jawab? Yang ingin bertanya dengan kelompok yang pertanyaannya Iya, silahkan. Bisa mulai Perkenalkan, saya Fajarina Melinda, nomor absen 12 dari kelompok 7, ingin bertanya. Yang pertama, hasilnya hampir mirip antara jangka sorong dan mikrometer skrup. Dan yang kedua, antara jangka sorong dan mikrometer skrup hasilnya jauh dikarenakan faktor apa yang menyebabkan hasil pengukuran berbeda. Terima kasih. Jadi pertanyaannya gini ya, itu kan dilihat dari jangka sorong sama mikrometer skrup. Yang pertama kan hampir sama ya. Yang kedua itu angkanya kok berbeda, kenapa gitu ya? Nah itu faktor apa yang mempengaruhi? Juga Penerapan dalam berdasarkan hasil mengukur kami itu angkanya berbeda karena NST pada alat ukurnya juga berbeda serta cara kami peletakan bendanya di alat ukur itu juga pasti ada sedikit perbedaan, maka dari itu angkanya itu berbeda serta alat ukurnya juga berbeda yang memiliki ketelitian berbeda. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi?
Ya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu buat kelompok kedua. Beri aplaus dulu ya. Udah pada lemas ya, capek? Capek? Nah, untuk presentasinya yang lainnya minggu depan enggak apa-apa ya, karena waktunya juga sudah selesai. Masih kurang beberapa kelompok, kita lanjutkan minggu depan. Tapi untuk LKPD-nya sementara kita kumpulkan terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Nanti dikumpulkan ya. Yuk, sudah semuanya yuk, bisa terfokus? Bisa terfokus ya semuanya, diperhatikan dulu. Nah, dari hari ini kita sudah belajar terkait apa pembelajaran hari ini? Pengukuran apa? Jangka sorong, mikrometer skop dan mistar. Ya, kita sudah mencoba untuk mempraktekkan cara mengukur suatu benda menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skop. Dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan, menurut kalian alat ukur yang paling akurat apa? Mikrometer skop. Alasannya apa? Karena nilai Skala terkecilnya. ya, jadi karena nilai skala terkecilnya atau NST-nya itu paling kecil. Kita menggunakan NST mikrometer skop berapa? 0,01 mm. Sedangkan jangka sorong tadi pakainya berapa? 0,02 dan 0,05. Kenapa ini? Loh. Sudah panas. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Enggak ada? Sudah jelas? Kalau sudah jelas kita refleksi dulu ya. Yuk tarik tangannya ke atas semuanya. Tarik nafas. Yuk sampai kencang, sampai rileks. Hembuskan yuk. Ya yuk, rileks semua, sudah rileks? Sudah. Istirahat, kalau sudah pengen istirahat. Nanti setelah ini kita ngisi refleksi dulu ya, refleksi diri kalian terkait dengan pembelajaran hari ini bagaimana, menurut kalian menyenangkan atau tidak. Nanti saya kirimkan melalui Google Form. Nanti diisi, kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita siapkan pengukuran berulang. Belajar dulu pengukuran berulang, minggu depan kita praktek pengukuran berulang. Gitu ya. Ini saya share dulu ya untuk Google Form-nya ya. Oke. Ya, kita presentasi dulu 1 jam buat presentasi, kemudian jam berikutnya kita mencoba untuk belajar praktek pengukuran secara berulang. Ya, besok masih kelompokan lagi. Gitu nggih? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ini saya akhiri, nanti Google Form-nya diisi. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali.